Turunkan barang-barang itu sekarang juga. Rumah ini milik saya, Aris. Kamu cuma benalu yang menumpang di tanah orang tua. Buktikan kalau surat itu asli, Mas Dika. Jangan cuma berani teriak di depan anak buahmu. Kamu mau bukti? Surat berstempel resmi ini yang bakal melempar kamu ke jalanan malam ini juga. Suara deru angin dan hempasan hujan deras malam ini mungkin terasa menenangkan bagi sebagian orang, namun di balik setiap dentuman petir, selalu ada kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan rahasia yang tersembunyi. Selamat datang kembali di channel YouTube episode Hatiku. Menyapa seluruh sahabat yang malam ini sedang mendengarkan dari hiruk-pikuk Jakarta, hangatnya sudut kota Bandung, riuhnya Surabaya, Medan, Makassar, hingga ke ujung Papua. Di kota manapun kalian berada saat ini, coba tuliskan nama kota kalian di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa di hangatnya ruang cerita ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, berikan like terbaik kalian, dan share video ini ke orang-orang terdekat agar ruang diskusi kita malam ini semakin hangat. Mari kita duduk sejenak, matikan lampu kamar, dan resapi setiap helai kisah yang siap menguji emosi kalian malam ini. Suara gemuruh di langit malam itu seperti sengaja menuli bingungkan siapa saja yang berada di dalam rumah. Langit di atas desa kecil itu seolah tumpah, menumpahkan ribuan liter air tanpa ampun ke atas atap seng dan genteng tanah liat yang sudah tua. Air hujan merembes melalui celah-celah kecil, menetes satu persatu jatuh ke dalam ember plastik merah yang sengaja diletakkan Aris di sudut ruangan. Tuk, tuk, tuk. Suara tetesan air itu beradu dengan irama pahat yang dipegang Aris. Pemuda berusia 30 tahun itu tidak teralih sedikit pun. Jemarinya yang kasar dan ternoda warna kayu jati masih telaten mengukir serat-serat halus pada sebilah papan. Wajahnya yang tegas dipatuk cahaya samar dari lampu gantung 5 watt yang berayun pelan ditiup angin yang menyelusup dari celah jendela. Bagi Aris, rumah kayu ini bukan sekadar bangunan lapuk berukuran 8 kali 10 meter. Rumah ini adalah jejak napas almarhum ayahnya. Setiap ukiran di tiang utama, setiap susunan papan di dinding, hingga bau khas minyak kayu jati yang menyeruak di ruangan ini adalah kenangan hidup tentang sosok pria yang mengajarinya cara menghargai garis hidup. Ayahnya selalu bilang, kayu yang keras sekalipun akan tunduk pada kesabaran sebuah pahat. Namun, ketenangan itu mendadak luluh lantak ketika suara deru mesin mobil mewah meraung kasar di halaman depan. Cahaya sorot lampu mobil menyapu bersih kegelapan ruang tamu melalui jendela kaca, menyilaukan mata Aris yang sedang terfokus pada ukirannya. Suara pintu mobil dibanting terdengar keras, disusul derap langkah kaki yang tergesa-gesa menerjang genangan air di teras. Belum sempat Aris berdiri dari duduknya, pintu depan yang terbuat dari kayu jati tebal itu didorong secara paksa hingga membentur dinding dengan dentuman nyaring. Brak! Angin malam yang dingin dan membawa uap air hujan langsung menyeruak masuk, mematikan nyala lilin kecil di sudut meja. Di ambang pintu, berdiri seorang pria berbadan tegap dengan kemeja bermerek yang basah di bagian bahu. Jam tangan emasnya memantulkan cahaya lampu remang-remang. Dika, kakak iparnya. Di belakang Dika, 2 orang pria berbadan kekar bersetelan serba hitam berdiri tegap dengan wajah dingin tanpa ekspresi, memegangi payung besar yang terkulai basah. Di sudut paling belakang, tampak seorang wanita dengan gaun sederhana berlari kecil menyusul mereka. Dia adalah Lia, kakak kandung Aris, istri dari Dika. Wajah Lia pucat pasi, matanya sembab, dan tangannya gemetaran saat memegangi ujung bajunya sendiri. Mas Dika. Aris meletakkan pahat dan palu kayunya perlahan di atas meja kerja. Matanya menatap tajam ke arah kakak iparnya. Ada apa malam-malam begini datang menerobos masuk seperti ini?
Tidak bisakah mengetuk pintu? Dika tidak menjawab pertanyaan itu dengan kata-kata ramah. Ia melangkah maju dengan sepatu kulitnya yang kotor, meninggalkan jejak lumpur pekat di atas lantai papan bersih yang baru saja disapu Aris. Senyum sinis terukir di bibirnya, sebuah senyuman yang penuh dengan keangkuhan dan rasa percaya diri yang berlebihan. Mengetuk pintu. Dika tertawa terkekeh, suara tawa yang terdengar sangat menyebalkan di tengah deru hujan. Untuk apa aku mengetuk pintu di rumah yang mulai detik ini sudah menjadi milikku sepenuhnya? Aris mengerutkan keningnya. Tangannya mengepal pelan di samping pinggang. Milikmu? Mas Dika, kamu sudah gila ya? Ini rumah peninggalan Bapak. Rumah ini milik keluarga kita, milik aku dan Mbak Lia. Dulu, Aris. Dulu. Dika menaikkan nada suaranya, melangkah semakin dekat hingga jarak mereka hanya terpisah 1 meter. Pria itu merogoh saku dalam jas mewahnya dan mengeluarkan selembar kertas tebal berstempel resmi yang terbungkus plastik transparan. Tanpa keraguan, Dika melempar dokumen itu tepat ke dada Aris. Dokumen itu jatuh ke meja kayu, tepat di samping pahat milik Aris. Baca itu baik-baik, seru Dika seraya bersedekap dada. Matanya menyipit memandang Aris dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Itu adalah surat pengosongan rumah resmi dari pengadilan negeri. Aku beri kamu waktu 24 jam dari sekarang untuk mengemasi semua sampah-sampah kayumu ini dan keluar dari tanahku. Aris memandang kertas itu, lalu beralih menatap kakaknya, Lia. Mbak, apa maksud semua ini? Mbak tahu kan Bapak tidak pernah menjual rumah ini ke siapapun? Lia hanya bisa menunduk dalam-dalam. Air matanya menetes jatuh ke lantai kayu. Aris. Mbak tidak tahu apa-apa, Riz. Mas Dika yang urus semuanya. Suara Lia terdengar bergetar, tercekik rasa takut dan ketidakberdayaan. Diam kamu, Lia, bentak Dika tanpa menoleh pada istrinya. Jangan berpura-pura bodoh di depan adikmu yang miskin ini. Kamu sendiri yang menandatangani berkas persetujuan itu beberapa bulan lalu. Kata-kata Dika menghantam dada Aris seperti godam berat. Ia menatap tidak percaya pada sosok wanita yang selama ini ia hormati sebagai pengganti ibunya. Namun, di balik rasa terkejutnya, Aris tahu betul bagaimana karakter kakak iparnya. Dika adalah seorang pengusaha kontraktor yang ambisius, pria yang rela melakukan apa saja demi mempertahankan gengsi dan gaya hidup mewahnya di kota besar. Beberapa minggu terakhir, Aris memang mendengar selentingan kabar bahwa proyek pembangunan Dika di kota sedang bermasalah dan pria itu terancam bangkrut. Kamu memanfaatkan Mbak Lia, Mas? Suara Aris terdengar sangat rendah, namun syarat akan ancaman. Bapak meninggal baru 1 tahun yang lalu. Saat Bapak terbaring di rumah sakit pun, kamu tidak pernah sekalipun membiayai pengobatannya. Dan sekarang, kamu datang mau merebut satu-satunya peninggalan beliau? Bisnis adalah bisnis, Aris. Dika menepuk dadanya sendiri dengan bangga. Dunia ini tidak berjalan memakai air mata atau kenangan sentimental. Tanah ini nilainya miliaran rupiah jika dijual ke investor tempat rekreasi. Dan aku punya dokumen resminya. Sertifikat hak milik baru atas nama aku, Dika Prasetya. Dika menarik selembar salinan sertifikat tanah dari balik kertas pengadilan tersebut dan mengibaskannya di udara. Stempel emas dan stempel lembaga pertanahan tampak mencolok di sana. Aris mengambil salinan sertifikat itu. Cahaya lampu yang remang-remang membuat Aris harus memicingkan mata untuk memvalidasi baris demi baris tulisan di atas kertas tersebut. Ia memperhatikan tanggal penerbitan, nomor registrasi, dan bagian cap jempol pemilik asal.
Tiba-tiba, mata Aris tertahan pada satu detail kecil. Tanggal penerbitan sertifikat baru itu tercatat pada bulan September tahun lalu, 2 minggu sebelum ayahnya meninggal dunia. Saat itu, ayahnya sudah dalam kondisi koma di ruang ICU dan sama sekali tidak mungkin bisa membubuhkan cap jempol apalagi menandatangani berkas jual beli apapun. Terlebih lagi, nomor seri pendaftaran di pojok bawah kertas itu terlihat sedikit kabur, seolah-olah hasil cetakan ulang dari mesin pemindai murahan. Rasa curiga yang mendalam mulai merayapi pikiran Aris. Ini bukan sekadar transaksi tidak adil, ini adalah sebuah kejahatan. Pemalsuan dokumen. Kenapa? Kaget melihat nama aku tercantum jelas di sana. Dika menyeringai lebar, merasa telah menang telak. Sudahlah, Aris. Terima kenyataan. Kamu itu cuma pengrajin kayu miskin. Kamu tidak punya uang untuk bayar pengacara, tidak punya pengaruh untuk melawan aku. Jadi, lebih baik kamu kemas barang-barangmu sekarang sebelum 2 orang anak buahku ini melemparmu keluar ke tengah hujan deras. Dika memberi isyarat tangan kepada 2 pria berbadan besar di belakangnya. Kedua pria itu segera melangkah maju, meraih kursi kayu buatan Aris dan melemparkannya keluar pintu hingga hancur berkeping-keping menghantam halaman yang basah. Kerak! Jangan sentuh barang-barang di rumah ini, teriak Aris, emosinya akhirnya meledak. Ia pasang badan, menahan dada salah satu pria berbadan tegap itu. Hentikan! Mas Dika, cukup! Lia mencoba melerai sambil menangis histeris, tetapi Dika mendorong bahu istrinya hingga tersungkur di atas sofa tua. Biarkan saja. Biar adikmu yang tidak tahu diri ini sadar posisi, seru Dika dingin. Seret dia keluar jika dia masih mencoba melawan. Di tengah kekacauan itu, saat salah satu pria kekar hendak meraih kerah baju Aris, bayangan masa lalu mendadak melintas tajam di kepala Aris. Ia teringat kalimat terakhir yang dibisikkan almarhum ayahnya beberapa hari sebelum masuk ruang kritis. Riz, kalau suatu hari nanti ada orang yang mengaku memiliki rumah ini dengan kertas berstempel emas, jangan pernah kamu percaya. Rahasia yang sebenarnya tidak ada di tangan pejabat atau di dalam map kain. Rahasia rumah ini ada di tempat aku menyimpan napas terakhirku. Napas Aris menggebu. Matanya bergerak cepat menyapu sekeliling ruangan, lalu tertuju pada sebuah lemari kayu jati raksasa yang menempel tegak di dinding ruang kerja tua ayahnya, ruangan kecil di balik selasar dapur. Aris memutar tubuhnya dengan cepat. Tanpa memedulikan dorongan dari anak buah Dika, ia merangsek masuk ke koridor sempit menuju ruang kerja almarhum ayahnya. Hei! Mau lari kemana kamu? Teriak Dika kaget melihat reaksi Aris yang tidak terduga. Dika dan 2 anak buahnya langsung mengejar langkah Aris dari belakang. Aris menerobos masuk ke dalam ruangan kecil yang berbau debu dan kayu tua itu. Ia menghampiri lemari jati berukuran 2 meter yang berdiri kokoh di sudut dinding. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Aris mendorong lemari berat itu ke samping. Suara decitan kayu yang bergeser nyaring terdengar memenuhi ruangan. Di balik lemari tua yang bergeser itu, tampaklah sebuah pintu besi kecil yang tertanam kuat di dalam dinding semen, sebuah brankas kuno buatan Jerman yang sudah berkarat di bagian sudutnya. Langkah Dika yang tadinya berapi-api mendadak terhenti tepat di ambang pintu ruangan. Wajah angkuh yang sejak tadi menghiasi parasnya mendadak sirna dalam sekejap. Matanya terbelalak menatap pintu brankas besi itu. Warna kulit wajah Dika berubah pucat pasi, bibirnya gemetaran, dan peluh dingin mulai membasahi dahinya melebihi air hujan yang menetes dari luar. Dika tahu persis nomor seri yang terukir di atas plat besi brankas tua itu. Kakakmu, bagaimana kamu bisa tahu ada brankas di balik lemari itu? Suara Dika terdengar terbata-bata,
rasa percaya dirinya hancur seketika digantikan oleh kepanikan yang luar biasa. Aris, jangan sentuh brankas itu. Jangan berani-berani kamu membukanya. Aris memutar tubuhnya pelan, memandang Dika dengan tatapan dingin dan penuh kepastian. Tangannya sudah memegang kenop kombinasi brankas besi tersebut. Ruang kerja berukuran 3 kali 3 meter itu mendadak terasa sangat sempit dan memampatkan udara. Bau debu tua yang terangkat akibat pergeseran lemari bercampur pekat dengan bau uap hujan dan keringat dingin. Di luar, suara petir kembali meledak, menghantam bumi dengan dentuman yang menggetarkan kaca-kaca jendela yang bergetar rapuh. Cahaya kilat menyambar selintas, menerangi wajah Dika yang kini pucat pasi bagai mayat. Aris, lepaskan tanganmu dari kenop itu sekarang juga. Suara Dika melengking tinggi, memecah kesunyian di antara deru hujan. Suaranya tidak lagi terdengar angkuh seperti beberapa menit lalu di ruang tamu. Kini ada nada ketakutan yang teramat sangat, kepanikan liar yang mencoba ditutupi dengan gertakan kosong. Aris tidak bergeming. Jarinya yang kasar dan beratap debu memegang erat kenop putar logam yang terasa sangat dingin di kulitnya. Ia bisa merasakan degup jantungnya sendiri berpacu keras di dada, namun kepalanya terasa sangat jernih. Reaksi panik Dika adalah jawaban yang selama ini ia cari. Jika dokumen berstempel emas yang dibawa Dika tadi adalah bukti yang sah, mengapa pria itu harus seluar biasa ini takut pada sebuah brankas tua di dinding? Kenapa, Mas Dika? Tanya Aris pelan, matanya tak lepas menatap mata kakak iparnya. Bukannya kamu bilang rumah ini sudah resmi jadi milikmu? Kalau kamu pemilik yang sah, kenapa kamu terlihat seperti pencuri yang ketahuan? Kamu tidak berhak menyentuh barang-barang di rumah ini. Anak buah, seret dia keluar. Tahan dia, teriak Dika histeris seraya menunjuk Aris dengan jarinya yang gemetaran. Kedua pria berbadan kekar bersetelan hitam itu bergerak maju. Namun, sebelum mereka sempat menginjakan kaki melewati ambang pintu ruangan sempit itu, Lia berlari menerobos dan berdiri di antara mereka. Matanya yang sembab kini memancarkan keberanian yang selama ini terendam oleh ketakutan. Jangan sentuh Aris, jerit Lia histeris. Ia merentangkan kedua tangannya, menghalangi langkah kedua orang suruhan suaminya. Cukup, Mas Dika. Cukup. Kamu sudah menghancurkan hidup kita dengan semua kebohonganmu. Minggir, Lia. Kamu jangan ikut campur atau kamu juga aku usir dari rumah, bentak Dika seraya memegang lengan istrinya kasar dan mendorongnya ke samping. Di saat kekacauan kecil itu terjadi di depan pintu, Aris memfokuskan seluruh inderanya pada kenop kombinasi brankas. Pikiran Aris melayang mundur ke sebuah ingatan setahun yang lalu, beberapa bulan sebelum ayahnya jatuh sakit. Hari itu, ayahnya memanggil Aris ke bengkel kayu di samping rumah. Pria tua itu memberikan sebilah papan kayu jati kecil yang diukir dengan relief 4 angka unik, diselipkan di antara motif dedaunan. Waktu itu ayahnya hanya tersenyum dan berkata, ukuran kayu bisa berubah karena cuaca, tapi angka yang terukir di atas ketulusan tidak akan pernah bohong. Angka-angka itu adalah 1, 9, 8, dan 4. Tahun lahir Aris. Dengan tangan yang tenang meski udara di sekitarnya memanas, Aris memutar kenop besi itu. Klik. Suara putaran pertama terkunci. Aris memutar ke kiri. Klik. Suara detik mekanis kuno buatan Jerman itu terdengar sangat jelas di telinganya, seolah memutus suara gemuruh hujan di luar. Jangan, Aris. Jangan buka. Dika mencoba menerobos masuk ke ruangan, tetapi Lia memeluk pinggang suaminya dari belakang dengan sekuat tenaga, menahannya walau tubuhnya terguncang. Klik. Klik. Putaran terakhir selesai.
Aris menarik tuas besi berbentuk bundar di tengah pintu brankas. Engsel besi tua yang sudah tidak tersentuh puluhan tahun itu berdecit nyaring, memuntahkan aroma kertas tua dan kapur barus yang menyengat. Pintu brankas berukuran tebal itu pun perlahan terbuka lebar. Dika membeku. Kedua anak buahnya menatap bingung pada majikan mereka yang mendadak kehilangan seluruh tenaga di lututnya. Di dalam rongga brankas yang gelap itu, tersimpan sebuah wadah kayu berlapis kain bludru merah yang sudah kusam. Aris merogohkan tangannya ke dalam, mengeluarkan wadah tersebut, dan membukanya di atas meja kerja kayu milik ayahnya. Di dalam wadah tersebut, tergeletak sebuah bundel dokumen tebal berikatkan pita kain kuning. Di lapisan paling atas, terbentang sertifikat hak milik SHM yang asli, dengan kertas tebal khas zaman dulu, cap stempel timbul dari Badan Pertanahan Nasional yang sah, dan nama yang terukir jelas di sana sebagai pemilik tunggal atas tanah dan bangunan seluas 2.000 meter persegi ini, Aris Setiawan. Namun bukan hanya itu. Di bawah dokumen sertifikat asli, terdapat sebuah map plastik bening bertuliskan surat perjanjian rahasia dan sebuah rekaman suara berbentuk pita kaset kecil. Aris mengambil map tersebut dan membacanya dengan cermat di bawah pendar lampu remang-remang. Matanya membelalak saat membaca poin demi poin kertas di dalamnya. Itu adalah dokumen pengakuan utang atas nama Dika Prasetya kepada sebuah lembaga pinjaman tidak resmi, lengkap dengan berkas pemalsuan berkas pendaftaran tanah yang ditandatangani oleh seorang oknum pejabat kelurahan yang telah disuap oleh Dika. Bahkan, terdapat surat pernyataan dari dokter rumah sakit tempat ayah mereka dirawat yang menyatakan bahwa pada tanggal transaksi jual-beli yang diklaim oleh Dika, sang ayah berada dalam kondisi koma total di bawah pengaruh obat bius berat, sehingga mustahil bisa melakukan cap jempol apalagi menandatangani dokumen apapun secara sadar. Rasa dingin merayapi punggung Aris. Keangkuhan yang dibawa Dika malam ini rupanya didasari oleh sebuah kejahatan besar yang terencana rapi. Ini semua bukti pemalsuanmu, Mas? Aris mengangkat bundel berkas itu tinggi-tinggi, menatap Dika dengan tatapan kekecewaan yang amat mendalam. Kamu memasukkan tanda tangan bapak yang sedang sakaratul maut? Kamu menyuap orang untuk menerbitkan sertifikat abal-abal itu demi menutup utang-utang bisnismu yang runtuh. Dika tersandar di dinding kayu, matanya liar menatap dokumen di tangan Aris. Wajahnya yang tadinya mencerminkan penguasa kini berubah menjadi sosok penjahat yang tersudut di ujung jalan. Mas, jadi selama ini kamu bohong padaku. Suara Lia terdengar sangat pelan, bergetar di antara tangisnya yang pecah. Lia melangkah mundur menatap suaminya dengan tatapan jijik. Kamu bilang bapak menyetujui penjualan tanah ini untuk modal usahamu. Kamu bilang kamu menyayangi keluargaku. Tapi ternyata kamu cuma memanfaatkan penyakit bapak. Diam kamu, wanita bodoh. Dika berteriak frustrasi, menghentakkan kakinya ke lantai hingga debu berterbangan. Senyum angkuhnya berganti menjadi raut wajah penuh kegilaan dari seorang pria yang tahu hidupnya akan berakhir di balik jeruji besi jika dokumen itu sampai ke tangan hukum. Dika menatap Aris, lalu beralih menatap dua anak buahnya. Ambil dokumen itu. Rebut dari tangannya sekarang. Hancurkan semuanya. Namun, kedua pria berbadan besar itu saling pandang. Mereka adalah orang bayaran yang disewa Dika untuk mengintimidasi warga, bukan untuk terlibat dalam kasus pidana berat pemalsuan dokumen pertanahan dan penipuan bernilai miliaran rupiah. Melihat situasi yang kini berubah menjadi skandal hukum yang nyata, kedua pria itu melangkah mundur dan melepaskan pegangan mereka. Maaf, Pak Dika. Ini bukan bagian dari kesepakatan kerja kami, ujar salah satu pria itu pendek, lalu berbalik arah dan melangkah pergi meninggalkan rumah menerobos hujan deras tanpa memedulikan teriakan Dika. Bangsat! Penakut kalian semua, maki Dika dengan napas terengah-engah.
Kini hanya tersisa mereka bertiga di dalam rumah tua itu. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi, hanya diisi oleh suara deru hujan yang tak kunjung reda dan deru napas Dika yang semakin liar dan tidak terkontrol. Keangkuhannya telah runtuh, namun keputusasaan membuatnya menjadi sangat berbahaya. Aris melangkah keluar dari ruang kerja sempit itu, memeluk dokumen asli dan berkas bukti kejahatan Dika rapat-rapat di dadanya. Pergi dari rumahku sekarang, Mas Dika. Pergi sebelum aku menyerahkan semua bukti pemalsuan ini beserta rekaman suara ini ke markas kepolisian malam ini juga. Dika berdiri mematung di tengah ruang tamu. Matanya menatap tajam pada bundel kertas di tangan Aris, lalu beralih menatap bensin yang menetes dari tangki sepeda motor tua milik Aris yang terparkir di sudut teras dekat pintu masuk. Sesuatu dalam pikiran Dika seolah terputus. Matanya menyipit penuh dendam. Sebuah gairah gelap dan nekat mengambil alih seluruh kesadarannya. Jika ia tidak bisa memiliki tanah dan rumah ini untuk menyelamatkan bisnismu, maka tidak boleh ada seorang pun yang bisa memilikinya. Dengan gerakan cepat yang tidak terduga, Dika berlari ke arah teras. Ia merenggut selang tangki bensin motor tua itu hingga putus, membiarkan cairan bahan bakar yang berbau menyengat itu mengucur deras melintasi lantai kayu ruang tamu. Bau bensin cair yang tajam dan berbahaya dalam sekejap mendominasi seluruh ruangan, membakar hidung siapa saja yang menghirupnya. Mas Dika, apa yang kamu lakukan? Teriak Lia histeris, mencoba mendekat tetapi Dika mendorongnya keras hingga jatuh terjerembab ke atas lantai yang kini sudah basah tersiram bensin. Aris terbelalak. Mas Dika, kamu sudah gila? Dika merogoh saku celananya dengan tangan yang gemetaran hebat dan mengeluarkan sebuah pemantik api besi berwarna perak. Dengan senyum tipis yang penuh kegilaan dan mata berurat merah, Dika memutar roda pemantik api tersebut. Tek. Secercah api kecil berwarna biru kemerahan menyala terang di ujung pemantik, menari-nari menantang maut tepat beberapa sentimeter dari lantai kayu yang sudah digenangi bensin pekat. Iya. Aku memang sudah gila, jerit Dika dengan nada suara melecehkan, tawanya terdengar sumbang mengalahkan suara petir di luar. Kamu pikir aku takut dengan ancaman penjaramu, Aris? Kalau aku hancur, kalian semua juga harus hancur bersamaku. Serahkan sertifikat asli dan semua dokumen itu sekarang, atau aku bakal bakar rumah ini beserta kalian berdua di dalamnya. Lidah api kecil di ujung pemantik itu menari-nari dengan ganas, memantulkan bayangan samar di mata Dika yang sudah gelap mata. Bau bahan bakar yang menyengat seolah siap melahap setiap inci rumah kayu tua ini dalam hitungan detik. Hawa panas mendadak merayapi ruangan, bukan karena api telah membakar kayu, melainkan karena ancaman maut yang hanya berjarak sehelai benang dari lantai yang sudah digenangi cairan bening berbau tajam tersebut. Lia terhenyak di lantai, menangis histeris dengan tangan menutupi mulutnya. Tubuhnya gemetar hebat, memandang suaminya yang kini tak ubahnya seperti iblis yang kehilangan akal sehat. Mas Dika, tolong, Mas sadar. Bisik Lia dengan suara yang nyaris tenggelam oleh gemuruh angin malam. Ini rumah tempat kita tumbuh, tempat Bapak membesarkan kita. Diam kamu, Lia, bentak Dika tanpa mengalihkan pandangannya dari Aris. Jarinya memegang erat tuas pemantik api. Aku tidak peduli lagi. Pilihannya cuma dua, Aris. Lempar bundel sertifikat itu ke tanganku sekarang, atau kita semua mati hangus di sini. Aris berdiri membatu. Di dalam dadanya, jantungnya berdegup begitu kencang hingga gaungnya terasa di pelipis. Namun, di balik kepungan kepanikan itu, Aris memaksa otaknya untuk tetap dingin. Ia melirik posisi Dika, jarak di antara mereka sekitar 3 meter. Di antara mereka, genangan bensin paling pekat mengalir tepat di depan kaki Dika.
Jika Dika menjatuhkan pemantik itu, api akan menyambar Dika terlebih dahulu sebelum menjangkau Aris. Aris menarik napas panjang, sengaja membiarkan bau bensin masuk ke paru-parunya untuk menenangkan pikirannya sendiri. Ia menatap Dika lurus-lurus, tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Kamu tidak akan berani melempar pemantik itu, Mas? Suara Aris terdengar sangat tenang, teratur, dan penuh penekanan. Dika tertawa sumbang, tawanya melengking menembus deru hujan. Kamu pikir aku gila gertah sambal? Coba saja kalau kamu berani melangkah 1 senti pun. Kamu gila harta, Mas. Tapi kamu penakut, potong Aris dengan nada dingin yang menyengat ego Dika. Orang seperti kamu sangat mencintai nyawamu sendiri. Kamu mau sertifikat ini karena kamu ingin hidup mewah, bukan? Kamu mau uangnya untuk bayar utang dan pamer ke teman-teman pengusahamu. Kalau kamu mati terbakar di sini malam ini, untuk apa semua harta itu? Kamu tidak bisa pamer kemewahan di dalam kubur. Kata-kata Aris mendarat tepat di titik terlemah Dika. Nyala api di ujung pemantik itu tampak bergoyang pelan ketika jari Dika yang memegangnya mulai gemetaran. Dika mencoba mempertahankan raut wajah garangnya, tetapi bola matanya bergerak liar, memperlihatkan keraguan yang mulai menggerogoti niat nekatnya. Sementara Aris terus memaku perhatian Dika melalui tatapan mata dan provokasi kata-kata, tangan kiri Aris di balik punggungnya memberi isyarat perlahan kepada Lia yang berada di dekat pintu samping. Lia, yang menangkap kode dari adiknya, mengusap air matanya perlahan. Tanpa menimbulkan suara, Lia merayap mundur menuju meja sudut tempat telepon genggam milik Dika tergeletak. Dengan jari gemetar namun mantap, Lia menekan nomor darurat kepolisian dan membiarkan sambungan tetap terbuka agar petugas mendengarkan ancaman Dika secara langsung. Jangan banyak bicara, Aris, jerit Dika, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Serahkan kertas itu. Ambil sendiri kalau kamu berani, ujar Aris seraya mengulurkan tangannya yang memegang bundel dokumen asli ke depan, menggantungnya tepat di atas area yang tidak terkena bensin. Ini yang kamu mau, kan? Kertas tua yang bisa menyelamatkan bisnismu dari kehancuran? Mata Dika yang serakah secara refleks tertuju pada bundel sertifikat berstempel emas itu. Fokusnya terpecah dalam hitungan detik. Di saat konsentrasi Dika sepenuhnya teralih pada dokumen tersebut, Aris tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan gerakan secepat kilat, Aris menendang sebuah bangku kayu tebal di sampingnya ke arah kaki Dika. Brak! Bangku kayu itu menghantam tulang kering Dika dengan keras. Dika tersentak kaget, kehilangan keseimbangan, dan terjerembab ke belakang. Pemantik api di tangannya terlepas, melayang di udara. Aris melompat ke depan, menerobos genangan bensin tanpa memedulikan risiko. Tangannya menangkap pemantik api yang masih menyala itu tepat sebelum menyentuh lantai kayu, lalu mematikan apinya seketika dalam genggaman tangannya. Tek! Nyala api padam. Cahaya merah yang mengancam maut itu berganti menjadi kegelapan yang aman. Dika mengerang kesakitan di lantai, mencoba bangkit untuk meraih Aris. Namun Aris dengan cepat mengunci kedua tangan Dika ke belakang punggungnya dan menekan tubuh pria itu ke lantai kayu yang dingin. Dika meronta-ronta bagai binatang buas yang tertangkap jaring, memaki dan berteriak, tetapi tenaganya yang terkuras oleh ketakutan tidak mampu menandingi kekuatan Aris yang terbiasa menempa kayu setiap hari. Lepaskan aku, Aris. Lepaskan, jerit Dika terengah-engah. Sudah berakhir, Mas Dika, panggil Aris pelan di dekat telinga kakak iparnya. Keangkuhanmu berhenti di sini. Tiba-tiba, dari luar halaman rumah, bunyi sirene mobil polisi meraung-raung membelah malam. Cahaya lampu merah biru yang berputar menyapu dinding-dinding rumah kayu tersebut,
menerangi ruang tamu yang kacau balau. Beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap menerobos masuk melalui pintu depan yang terbuka lebar, dipimpin oleh seorang perwira yang langsung menodongkan lampu senter ke arah mereka. "Jangan bergerak, kepolisian!" teriak petugas tersebut. Lia berlari menghampiri petugas, menyerahkan telepon genggam yang masih menyambung serta mengarahkan mereka pada bukti pemalsuan dan ancaman pembakaran. Dalam waktu singkat, petugas kepolisian mengambil alih penahanan Dika. Pria yang 1 jam lalu datang dengan kemeja mahal dan kata-kata penuh keangkuhan itu kini digiring keluar dengan tangan terikat borgol besi. Wajah Dika benar-benar hancur. Tidak ada lagi sisa kekuasaan atau gaya hidup mewah yang bisa ia pamerkan. Saat melangkah melewati ambang pintu, Dika menundukkan kepalanya dalam-dalam, menghindari tatapan warga sekitar yang mulai keluar rumah karena penasaran dengan raungan sirene polisi. Keangkuhan yang ia bangun di atas kebohongan akhirnya runtuh berkeping-keping di tanah yang ingin ia curi. Hujan deras yang mengguyur sejak sore akhirnya mulai mereda, menyisakan tetesan air yang jatuh lembut dari dedaunan pohon jati di halaman. Udara malam terasa begitu bersih dan menyegarkan, mengikis sisa bau bensin yang perlahan menghilang di tiup angin malam. Aris berdiri di teras rumah kayu peninggalan ayahnya. Di tangannya, sertifikat hak milik yang asli terpelihara dengan aman. Lia melangkah mendekat, berdiri di samping adiknya seraya merapatkan kain selendang di bahunya. Matanya masih menyimpan sisa duka, namun ada kedamaian baru yang terpancar dari senyumannya. "Bak minta maaf ya, Riz," bisik Lia lembut. "Mbak hampir saja membuat kita kehilangan segalanya." Aris merangkul bahu kakaknya hangat. "Tidak apa-apa, Mbak. Yang penting sekarang rumah ini tetap menjadi rumah kita. Tempat kenangan Bapak akan terus hidup." Mereka menatap langit malam yang mulai terang oleh pendar cahaya bintang di balik awan yang terkuak. Keadilan telah menemukan jalannya sendiri, dan penguasa sebenarnya dari rumah itu tetap berdiri tegak, tak tergoyahkan oleh keangkuhan harta duniawi. Sahabat episode hatiku, dari kisah ini kita belajar satu hal yang sangat berharga. Keangkuhan yang dibangun di atas kebohongan dan keserakahan mungkin bisa terlihat megah untuk sementara waktu. Namun pada akhirnya, kejujuran, kesabaran, dan kebenaranlah yang akan selalu menang dan bertahan menghadapi badai terhebat sekalipun. Harta bisa dicari, namun martabat dan ketulusan keluarga adalah warisan yang tak ternilai harganya. Terima kasih banyak untuk seluruh sahabat setia channel YouTube episode hatiku yang sudah setia mendengarkan kisah ini dari awal hingga akhir. Menyapa kembali sahabat-sahabat hebat kita yang ada di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Bandung, hingga yang berada di Bali dan Papua. Kota mana yang malam ini menjadi saksi kalian mendengarkan cerita ini? Tuliskan nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling menyapa di sana. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, berikan like jika kalian menyukai kisah ini, dan share video ini ke teman-teman serta keluarga kalian agar pesan kebaikan di dalamnya bisa tersebar luas. Sampai jumpa di episode kisah penuh inspirasi berikutnya.